Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, nih hari ini Koko Thomas datang ke imigrasi menemani mbaknya yang finish kontrak. Dapat surat dari imigrasi dilakukan interview. Anak saya penasaran kenapa? Biasanya kalau finish kontrak itu langsung mendapatkan surat kapan ngambil visanya. Nah, ini hari mbaknya itu disuruh interview sama imigrasi. Ini salah satu mbaknya, anaknya Koko Thomas, dan Koko Thomas berangkat menemaninya. Akhirnya Koko Thomas mengerti ini ada apa-apa yang terjadi. Akhirnya si Cece itu ditanyain dan Cecenya nggak mau ngaku di awal-awal. Jadi ceritanya adalah majikan yang dulu itu kirim surat ke imigrasi mengatakan bahwa mbaknya ini punya utang bank banyak sekali dan membuat majikan kewalahan dan kerepotan. Itu dalam komplainannya mengatakan bahwa Cecenya ini utang bank banyak sekali. Nah, tapi waktu ditanyakan sama imigrasi itu, apakah kamu pernah punya utang bank? Cecenya bilang enggak. Nah, Koko Thomas bilang sama mbaknya nih, Mbak, ngomong jujur aja. Kenapa? Madam nanya berarti ada sesuatu. Dan dia tahu sesuatu. Dia nanya kamu. Dia ingin tahu kamu bohong atau tidak. Nah, dari situlah mbaknya mau pikir lama. Akhirnya dia bilang, Mbak, iya benar, dia pernah bermasalah. Dia pernah punya utang, tapi sudah dibayar dan selesai urusannya. Nah, dari situlah mbaknya itu harus nulis dalam bahasa yang sudah ditranslate sama Koko Thomas dalam bahasa Kantonis. Jadi Koko Thomas karena mendampingi ya, ditulisin dalam tulisan gedek dan akhirnya mengatakan bahwa lain kali tidak boleh seperti itu lagi. Lah ini pengalaman baru buat saya ya. Untung anak saya bukan agent, jadi saya bisa terupdate nih sesuatu yang baru. Finish kontrak aja tidak ada jaminan bisa lolos kalau majikan yang dulu komplain ke imigrasi. Nah ini hati-hati sekali ya teman-teman. Saya mengingatkan kalian, bukan saya yang mengancam ya. Ini kemarin kayak orang-orang yang jualan online, terus anak-anak OS itu pikirannya saya tuh mengancam kalian. Saya dapat informasi, saya katakan sama kalian, ya boleh didengarkan, boleh tidak, tapi jangan sampai disalahpahamin. Saya tuh mengingatkan karena saya dapat info, karena anak saya datang ke imigrasi dan tahu bahwa mbaknya ini bermasalah dengan utang bank. Karena itu saya meminta kalian untuk berhati-hati. Bukan saya ingin memusuhi kalian. Itu jauh dari kata-kata saya ingin menjatuhkan kalian. Jadi bukan saya yang melaporkan mbak. Nah, untungnya mbaknya ini dicari majikan di tempat anak saya. Jadi anak saya bisa mendampingi. Saya nggak tahu nih kalau agent-agent lain kalian bermasalah. Sekarang saya baru tahu nih kalau finish kontrak pun tidak ada jaminan visanya pasti turun. Kemarin ada yang telepon sama saya kalau finish kontrak visanya nggak bisa turun sampai nunggu di Indonesia pun nggak bisa turun. Ya, ini informasi terbaru dari anak saya karena di hari ini ke imigrasi dan mengatakan bahwa kalau sampai majikan yang lama komplain ke imigrasi tentang utang, itu akan bermasalah juga pada Cecenya untuk mendapatkan visa baru walaupun sudah finish kontrak. Walaupun sudah finish kontrak tetap ada masalah baru. Ini yang pertama. Dan yang kedua, buat teman-teman yang sedang menunggu visa, jangan melakukan aktivitas part-time. Kenapa? Walaupun kamu ikut anak saya, ikut Koko Thomas, terus majikannya juga dari Koko Thomas, kalau kalian disuruh bekerja sebelum visamu turun, jangan mau. Lapor ke saya juga, saya bisa komplain ke anak saya ataupun ke majikan dia. Sebelum punya visa baru, sebelum visa kerja yang baru turun, kalian tidak boleh bekerja. Walaupun majikan bilang, nggak apa-apa, biar jangan tidur di boarding house, lebih baik tinggal di tempat saya saja. Tidak. Kita sebagai orang Indonesia itu akan perkewoh. Kita akan bingung nih kalau nggak bantu majikan, ntar dibilangin kita nggak mau bergerak. Dan takutnya visa belum turun, kita sudah diinterminate duluan sama majikan. Bener nggak sih? Jadi jangan pernah mau part-time di rumah majikan sebelum visamu turun. Dan juga jangan part-time di tempat-tempat lain. Dan bagi teman-teman yang sampai sekarang masih salah paham karena saya mengatakan berhati-hati yang jualan online, dan kalian memaki-maki saya di MTR, di Victoria Park, di base, itu sungguh kasihan hati kalian karena saya tidak ada maksud untuk menyenggol siapapun. Saya cuma mengingatkan, saya tidak ada keuntungan atau saya tidak ada kerugian untuk melaporkan kalian.
Jadi saya tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Saya cuman mengingatkan. Sekali lagi saya mengingatkan pada kalian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya cuman memberikan info pada kalian. Ojo dodolan kan di tembok-tembok, di kos WP khususnya kan ditulis itu. Didenda, di penjara kan ada tulisannya. Tapi kan selama ini nggak ada yang menggaungkan. Giliran saya menggaungkan, meneriakkan, mengomongkan sama kalian, kalian bilang saya bangsat dan bajingan. Nah ini yang harusnya kalian, kalau kalian punya pandangan positif pada saya, maka kalian harus men-support saya atau berterima kasih karena saya mau mengingatkan. Tapi kalau kalian pandangannya sempit dan menganggap bahwa saya itu sedang melukai hati kalian, ya mau tidak mau saya minta maaf karena saya tidak ada maksud untuk melukai hati siapapun. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.